Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui misbah doa pagi hari ini. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita persiapkan hati kehidupan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bersyukur, aku mau menyanyi dan meninggikan nama Tuhan yang hidup. Biar kita semuanya pagi hari ini dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang akan terus mengubahkan dan memulihkan kehidupan setiap kita. Sehingga yang lemah kita dikuatkan, kita yang sakit kita dipulihkan dan disembuhkan, kita yang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam kehidupan, kita mendapatkan jalan keluar daripada Tuhan, sehingga kita terus mengalami anugerah yang semakin besar di dalam Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami datang di hadapan-Mu, kami datang memuji-Mu. Kau Tuhan yang sangat baik, Kau Tuhan yang sungguh baik, kasih setia-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sungguh ku bersyukur saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari katakan lebih sungguh lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
Oh selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh selamanya sebab Tuhan itu baik. Sungguh kami bersyukur, kami bawa korban pujian kepadamu Tuhan. Kami bawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, dan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Haleluya. Oh rapatakan lama ya lalamo hikina rasana ya kanana ya namo kiyara lama takana lama se. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, jiwaku menantikan-Mu. Kiara batakan nama Yesus, hinara batakan namamu. Ya lama Yesus, kiara batakan namamu. Hinaralalamu. Kiara lama se. Hikinara lama so. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku bersyukur, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kula lama ya lama so. Terima kasih Tuhan. Kiara nama se. Biar hadirat-Mu Tuhan memenuhi bait-Mu. Kiara lapatakan namaya nalama sikina lalama namo. Kiara namaya se. Haleluya.
Terima kasih ya Roh Kudus. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan itu baik. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu hal yang harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah melalui kehidupan kita lah agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Sehingga dalam kehidupan kita memiliki satu hidup yang takut akan Tuhan. Kita terus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh kehidupan kita. Seringkali kita seperti halnya sedang mengkotak-kotakkan, sehingga nanti kalau sesuatu yang berhubungan dengan gereja, ibadah, dan lain sebagainya, kita berpikir bahwa itu adalah hal yang rohani. Tetapi untuk nanti, pada waktu kita praktek dalam bekerja, berusaha, dan lain sebagainya, bolehlah curang-curang sedikit, bolehlah nipu-nipu sedikit. Tapi kalau nanti urusan dengan gereja, dengan ibadah, dan lain sebagainya, kita harus kudus, harus benar. Tapi nanti kalau hal-hal yang kita berpikir itu sekuler, itu duniawi, seperti halnya mungkin kita berusaha, kita bekerja, dan lain sebagainya, bolehlah kita kalau sedikit curang atau enggak jujur. Nah, padahal yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita, maka kita harus menyamakan persepsi kita, bahwa dalam kehidupan kita, kerohanian itu bukan hanya berbicara pada waktu kita ibadah di gereja atau pada waktu kita sedang mengadakan ibadah, tetapi juga seluruh kehidupan kita itu mencakup bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan tidak hanya pada waktu kita beribadah di gereja atau melayani Tuhan saja, tapi juga lewat praktek kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga pada saat kita bekerja dan berusaha pun kita harus senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Lalu bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan dalam usaha atau praktek kerja kita? Salah satunya adalah dengan menjalankan usaha dengan cara-cara dan tujuan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya kembali kita membaca pembacaan kita di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Maka berkaitan dengan hal ini, yang pertama, yang menjadi tujuan kehidupan kita, maka tujuan utama hidup kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan, agar lewat kehidupan kita lah semua yang kita kerjakan itu berkenan kepada Tuhan, termasuk juga pada saat kita menjalankan usaha atau pekerjaan kita. Maka jangan mengatakan itu adalah perkara yang duniawi atau sekuler. Semua hal yang kita kerjakan, seluruh kehidupan kita itu adalah hal yang rohani, bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Nah, oleh karenanya ini mesti diawali dengan sebuah tujuan dulu. Kita harus memiliki sebuah tujuan yang benar. Tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, tujuan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Termasuk juga saat kita berusaha dan bekerja, tujuan kita dalam berusaha dan bekerja bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan belaka,
Kalau orientasi kita dalam usaha ataupun bekerja hanya untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, hanya untuk mencari uang, uang dan uang, kekayaan yang begitu banyak, harta yang berlimpah, maka kita tidak peduli lagi akan caranya bagaimana. Sehingga kita seringkali mungkin mengambil jalan pintas atau menghalalkan segala macam cara. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Neraca serong, kata neraca di sini adalah seperti halnya digunakan batu timbangan. Seperti contoh sederhana ketika kita melihat jual beli di pasar atau di toko dan lain sebagainya, orang akan menggunakan batu timbangan atau neraca untuk menentukan ukuran, beratnya dan lain sebagainya. Nah, seringkali ketika orang orientasinya hanya untuk mencari keuntungan, hanya sekedar keuntungan, orientasi dalam berusaha untuk mencari uang yang begitu banyak, harta yang berlimpah dan lain sebagainya, maka kemudian orang tergiur untuk mengambil jalan pintas. Salah satunya dengan merubah neraca yang harusnya seimbang atau balance, kemudian dirubah menjadi curang, sehingga neraca itu menjadi sesuatu neraca yang serong, yang nggak betul. Yang harusnya 1 kilo itu adalah 10 ons, kemudian mungkin hanya menjadi 9 ons atau 8 ons dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk kecurangan, sehingga orang seringkali lakukan hal ini. Tujuannya apa? Supaya untung lebih banyak, padahal cara demikian menipu konsumennya. Cara yang demikian bahkan merupakan kekejian di mata Tuhan. Nah, ini pun yang harus kita perhatikan, sehingga dalam kehidupan kita, dalam praktek usaha kita, tujuan utama kita bukan sekedar kita mencari keuntungan belaka, tetapi yang paling utama adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi juga melalui itu semuanya tujuannya adalah untuk menjadi berkat. Ini yang juga penting dalam kehidupan kita. Maka ketika kita punya tujuan yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita, maka kemudian kita akan menjalankan usaha kita dengan cara-cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu bagian yang pertama, coba perhatikan, kita evaluasi kembali dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah memiliki tujuan yang benar, baik dalam hidup kita maupun dalam setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan? Apakah selama ini orientasi kita, tujuan utama kita supaya kita jadi kaya raya, punya uang yang berlimpah, harta yang berlimpah, keuntungan yang banyak dan lain sebagainya? Kalau hanya itu saja tujuan utama kita telah salah. Dan kita harus merubah itu semuanya. Maka milikilah tujuan yang utama dalam kehidupan kita adalah untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan, tetapi juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah yang menarik. Di sebuah butik yang menjual baju-baju atau pakaian branded yang bermerek dan harganya yang sangat mahal, satu kali butik itu kedatangan seorang konsumen yang tidak biasa. Ada seorang nenek tua yang berjalan kemana-mana dengan menggunakan troli penuh dengan kaleng-kaleng bekas dan lain sebagainya. Atau orang mengatakan kalau di luar negeri seperti halnya pemulung. Maka tiba-tiba hari itu butik yang biasanya ramai dikunjungi oleh orang-orang kaya, orang-orang yang berduit dan lain sebagainya, bahkan selebritis, tiba-tiba butik tersebut kedatangan konsumen yang tidak biasa, yaitu wanita tua yang adalah seorang pemulung. Tentu saja kalau pemulung bajunya lecek, badannya bau dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam, pada waktu itu maka penjaga bagian depan menolaknya mentah-mentah, nggak diizinkan masuk. Karena berpikir pasti ini akan menyebabkan toko mereka ataupun butik mereka bisa kehilangan pelanggan atau konsumen yang lainnya. Maka dia tidak mengizinkannya. Tetapi waktu itu ketika sang manajer dari toko tersebut melihat kejadian tersebut, maka dia mengatakan kepada penjaganya, biarkan dia masuk.
Penjaganya dalam hatinya dongkol, jengkel dan marah. Karena dia pikir buat apa wanita pemulung ini masuk? Pasti dia nggak akan bisa membeli satupun baju di tempat ini. Kalaupun dia mencoba membuat bajunya menjadi kotor dan lain sebagainya. Tetapi ketika diizinkan masuk, maka pelayan-pelayan lainnya pun tidak ada yang mau mendekatinya. Lalu apa yang terjadi ketika wanita itu masuk? Dia melihat-lihat baju-baju yang dipajang, yang dipasang di toko tersebut, di butik itu. Maka dia menunjuk pada beberapa baju yang tentu saja harganya sangat mahal, puluhan juta bahkan ratusan juta. Tetapi ketika dia menunjuk, dia mengatakan dia ingin mencoba mengenakan baju tersebut. Sang pelayan keberatan, dia mengatakan enggak boleh. Tetapi pada waktu itu manajer menganggukkan kepala dan mengatakan boleh. Maka diizinkan. Padahal pada waktu itu butik sedang banyak orang pengunjung yang datang. Dia coba, dan setelah dia coba sebentar, dia buka lagi, dia ganti lagi, dia menunjuk sampai 4 baju dia coba. Setelah dia berhenti mencoba sampai 4 baju dan selesai, ya sudah, dia kemudian keluar. Seperti yang orang duga dari awal, orang tersebut tidak mampu membeli, hanya sekedar coba-coba. Dan tidak terjadi apa-apa. Bahkan ada beberapa konsumen yang keberatan dan lain sebagainya. Bahkan dianggap tindakan dari sang manajer adalah tindakan yang bodoh dan sangat keliru. Bisa saja secara marketing, secara penjualan bisa menurun. Tetapi dia melakukan segala sesuatunya karena dia mengasihi wanita tersebut. Maka ternyata tiba-tiba di 2 minggu ke depannya ada sebuah majalah fashion yang terkenal di luar negeri yang memberikan ulasan tentang hal yang dilakukan oleh manajer dari butik tersebut, bahwa pelayanannya sangat luar biasa, tidak memilih-milih orang, tidak pandang bulu kepada orang, tetapi juga memprioritaskan kepada hal yang lebih baik lagi, yaitu tentang memberi. Maka ini menjadi satu ulasan yang menarik, banyak orang yang membaca dan tertarik. Kemudian toko tersebut, butik tersebut mengalami peningkatan penjualan yang sangat drastis selama beberapa bulan ke depan lagi. Penjualannya makin hari makin meningkat dan meningkat. Orang yang datang pun makin ramai gara-gara apa yang telah dilakukannya. Coba saudara bayangkan kalau orientasinya hanya sekedar keuntungan semata-mata atau meraup uang yang sebesar-besarnya, maka dia tidak akan melakukan itu semuanya. Tetapi karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan lain sebagainya, maka dia mengizinkan, sekalipun menurut anggapan itu adalah sesuatu yang bodoh. Nah, oleh karena itu bagian yang pertama kita belajar. Mari kita evaluasi kembali tujuan hidup kita, termasuk dalam kita berusaha ataupun kita bekerja. Pastikanlah kita punya tujuan yang benar untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, mari kita juga mengevaluasi kembali. Ketika kita sudah punya tujuan yang benar, tapi juga kita harus memastikan kita punya cara yang benar. Tujuan kita mungkin sudah benar, tapi jalannya juga mesti benar untuk mencapai sebuah tujuan. Ada banyak orang mungkin sudah punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, tapi mungkin caranya saja yang salah. Kalau tujuannya salah juga seringkali caranya salah. Tetapi kalau kita sudah punya tujuan yang benar, perlu juga ditambahkan caranya juga dengan benar. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Maka caranya pun harus benar, dengan tepat dan benar berkenan kepada Tuhan. Jangan kemudian dengan kecurangan, dengan kemudian menipu dan lain sebagainya, lewat terutama timbangan ataupun ukuran yang nggak sesuai. Nah, ini seringkali cara-cara yang dilakukan. Misalkan kita mengukur, kita menjual sesuatu, kita berkata ini 1 kilo, padahal mungkin tidak demikian dan lain sebagainya. Nah, itu cara-cara yang nggak benar. Mungkin kita tukar, mungkin kita campur dengan segala sesuatu. Kita menjual ini, dikatakan ini yang terbaik, ini sesuatu yang kualitasnya premium, padahal itu sesuatu yang biasa, cuma kemasannya saja dirubah dengan tulisan premium, padahal itu sesuatu hal yang sangat biasa. Nah, hal-hal yang bentuk-bentuk kecurangan demikian tentu saja Tuhan tidak berkenan. Maka mari belajarlah
dalam praktek bisnis, usaha, bekerja, dalam kehidupan kita juga dengan cara-cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menjual itu 1 kilo ya 1 kilo, jangan dikurangi, maka itu akan mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga jangan sampai lewat kehidupan kita, usaha kita, Tuhan tidak dipermuliakan, malah Tuhan dipermalukan. Nah, ini sebabnya mari kita belajar. Dalam kehidupan kita juga harus melakukan segala sesuatu, caranya mesti benar. Tujuannya benar, caranya juga benar, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga yang mendasari, mengapa kita terkadang masih melakukan kecurangan? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga kita berpikir, kalau saya nggak curang, kalau saya nggak dengan cara-cara seperti ini, saya nggak mungkin dapat uang. Saya nggak mungkin bisa kaya, saya nggak mungkin bisa mendapatkan harta yang berlimpah, nggak mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi kita harus sadar, kita sebagai orang percaya harus mengandalkan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mengandalkan Tuhan, mari berusahalah, bekerjalah dengan jujur. Jangan kemudian kita curang. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sadar Tuhan yang memberi berkat dalam hidup kita. Bagian kita lah, kita tinggal bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar. Kalau pakai batu timbangan, ya timbangannya yang tepat, jangan dirubah dengan timbangan yang curang, yang timpang dan sebagainya. Kalau ukuran 1 kilo ya 1 kilo dan sebagainya. Jadi segala sesuatunya dengan cara yang jujur, cara yang benar. Maka kita percaya Tuhan yang menambahkan dan memberikan berkat buat setiap kita. Nggak perlu kita khawatir. Seringkali karena orang khawatir nggak dapat apa-apa, khawatir jatuh miskin dan lain sebagainya, khawatir mungkin bangkrut, sehingga orang kemudian menipu dan curang. Nah, itu tanda kita tidak percaya kepada Tuhan. Namun kalau kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, kita akan bekerja dengan benar. Nah, oleh karenanya kalau kita berusaha dengan terus mengandalkan Tuhan, kita akan bekerja dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang jujur sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita tahu Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dengan banyak cara Tuhan bisa memberkati kita. Tidak terbatas hanya lewat hal-hal itu saja. Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan mampu menyediakan segala sesuatunya. Tuhan bukan hanya mampu, tapi Tuhan mau memberkati hidup setiap kita. Maka belajarlah, bekerja dan berusaha dengan cara yang jujur dan benar, bahkan berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang lagi kepada Tuhan yang hidup. Mari kita persiapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya
itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, memuliakan namamu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidupku. Dalam hidupku, ku bersyukur. Engkau sungguh baik, ku mau menyenangkanmu, ku mau menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan memuliakan Engkau dan menyembah-Mu. Bersyukur sebab Engkau sungguh baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kedua, ketika firman Tuhan mengatakan Raja Serong adalah kekejian bagi Tuhan dan batu timbangan yang tepat adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita harus mendasari dengan sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita memberikan rasa hormat dan pengagungan kita kepada Tuhan. Kita sadar bahwa Tuhan mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Takut akan Tuhan juga ada kesadaran dalam kehidupan kita bahwa Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya. Sekalipun mungkin tidak ada orang lain yang tahu, tetapi Tuhan sangat tahu dan mengenal apa yang ada dalam hidup kita, bahkan sampai kedalaman hati kita. Nah, ketika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan, termasuk dengan cara-cara yang curang. Mengapa orang bisa berbuat curang dengan batu timbangan, ukuran, dan lain sebagainya? Sehingga dalam setiap praktek bisnis ataupun usaha pekerjaan, kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, termasuk juga dengan cara mungkin markup, laporan, dan lain sebagainya. Karena orang nggak takut akan Tuhan. Kalau orang nggak takut akan Tuhan, maka orang bisa menghalalkan segala macam cara. Yang penting saya dapat cuan, dapat untung. Yang penting saya dapat uang. Yang penting saya dapat kekayaan, dapat harta benda, dan lain sebagainya. Uang yang berlimpah. Tetapi kalau orang memiliki hidup yang takut akan Tuhan, dia mau mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun dia tahu nggak ada orang yang tahu hal ini, saya bisa merubah segala sesuatunya. Anggarannya,
laporannya dan lain segala macam. Yang penting saya dapat keuntungan yang banyak lewat tipu ini, lewat kecurangan ini. Tetapi ketika kita sadar bahwa ada pribadi yang melihat akan hidup kita dan memperhatikan kita, yaitu Tuhan, maka kita akan mengerjakan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Karena Tuhanlah yang memberi berkat buat hidup kita. Nah, kesadaran inilah yang harus ada dan menjadi dasar dalam hidup kita, yaitu dalam hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita tahu benar bahwa ketika kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan, kita akan menghormati Tuhan. Kita akan memberikan rasa hormat yang tinggi untuk memuliakan nama Tuhan, termasuk lewat praktek hidup kita. Sehingga kita sadar bahwa ketika kita bekerja dan berusaha, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melihat dalam hidup kita. Seringkali orang hanya sekedar ingin mencari keuntungan saja, minta penyertaan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, dia nggak sadar bahwa kalau Tuhan menyertai, Tuhan juga memperhatikan hidup kita. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita, mari kita mendasarinya dengan hidup yang takut akan Tuhan. Maka kita menghormati Tuhan, mempermuliakan Tuhan dengan hidup dan bekerja dengan cara yang benar dan berkenan pada Tuhan. Kalau bekerja dengan jujur, dengan tepat, tidak curang juga dalam hal waktu. Datang bekerja tepat waktu, demikian juga kalau beristirahat ataupun pada waktu kita pulang bekerja. Jangan sampai kita kemudian mencuri waktu. Kita datangnya terlambat, kemudian waktu pulang kerja inginnya cepat pulang dengan berbagai macam alasan untuk membenarkan diri kita. Ini nggak boleh. Atau pada saat jam bekerja, kemudian kita terlalu banyak bermalas-malasan. Itu juga cara yang curang dan tidak berkenan. Kita menuntut upah penuh, tapi kita bekerjanya nggak sepenuh hati, nggak sepenuh dengan kekuatan kita. Kita bekerjanya setengah hati, kita menuntutnya upahnya sepenuh. Nah, itu sesuatu hal yang nggak sesuai. Ingatlah bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Ketika kita sadar dan kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka jangan khawatir Tuhan yang akan mempromosikan kita. Jangan khawatir Tuhan yang memberkati hidup kita. Tuhan bisa memberkati hidup kita bukan hanya lewat perusahaan atau tempat saudara bekerja, tapi lewat banyak hal Tuhan bisa memberkati kehidupan kita. Milikilah hidup yang takut akan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati, menyertai, memelihara hidup saudara dan saya. Termasuk dalam situasi yang sekarang ini, tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan kita tergiur dan tergoda untuk mengambil jalan pintas, tapi tetap percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan anugerah dan berkat-Nya bagi kita semua yang terus mau hidup belajar untuk takut akan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan yang baik. Kami telah mendengar firman-Mu. Biar kiranya kami belajar untuk memiliki satu tujuan hidup yang benar, yaitu tujuan hidup untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga tujuan hidup kami bukan hanya untuk kami sendiri, hanya untuk memuaskan kedagingan dan keinginan kami, bukan hanya juga sekedar untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk menjadi kaya raya, harta yang berlimpah. Tapi kami punya tujuan yang kekal, yang mulia, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga dengan tujuan yang benar, kami harus memiliki juga cara hidup yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bukan dengan cara curang, menipu, atau dengan cara yang tidak benar, tapi dengan cara yang benar, jujur dan berkenan kepada Tuhan. Demikian juga kami harus mendasari kehidupan kami, dalam kami berjalan dalam hidup ini, dalam kami menjalani usaha pekerjaan kami dan lain sebagainya, yaitu dengan hidup takut akan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan yang memberkati hidup kami, memelihara kehidupan kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir. Bagian kamilah yang harus mengerjakan segala sesuatunya dengan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan, tapi juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kami berdoa pagi hari ini buat setiap kami yang boleh mengikuti Misbah Doa Pagi, biar kiranya kami dimanapun kami berada, saudara-saudara kami diberkati oleh Tuhan. Anugerah dan kasih-Mu menyertai dalam hidup mereka. Kalau di antara mereka mungkin mengalami masalah dengan kesehatan, ada yang sakit, mengalami pergumulan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun sakit penyakit saudara yang saudara alami, saudara mengalami kesembuhan, pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan kehidupan saudara sekalian, sehingga Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami sedang mengalami masalah, kesulitan, pergumulan dalam hidup, mungkin masalah dalam keuangan, dalam keluarga, usaha pekerjaan, dan lain segala macam.
Kami terus menaruh pengharapan kami kepada Tuhan dan bersandar sepenuh kepada Tuhan. Kami boleh melihat pertolongan yang indah dan tepat pada waktunya yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Lalu sebentar Tuhan kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap berkenan menyertai, menuntun langkah hidup kami, sehingga setiap langkah kami diatur oleh Tuhan untuk menuju pada hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai sekarang ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita sekalian.